Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawatuna wa salamuna ala nabiyil karim khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis barokah, majelis webinar. Semoga Allah berikan keberkahan, kemudahan, kemudian akhir yang baik bagi kita semua, dan dimasukkan kepada Allah sebagai golongan-golongan yang Allah ridhoi, yang Allah ampuni. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita masuk ke hadis yang keempat daripada Al-Arba'in An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tentang seseorang manusia itu, baik dia muslim ataupun non-muslim, selama dia makhluknya Allah Ta'ala, maka ketetapan yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz itu sudah ada, sudah jelas ada. Bedanya seorang hamba manusia tidak mengetahui apapun yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Suatu takdir itu Allah tetapkan, tetapi seorang hamba tidak pernah mengetahui takdirnya. Sehingga ketika Allah Ta'ala menegaskan banyak dalam firman-Nya, kemudian dalam hadis yang mulia, salah satu hadisnya hadis ini yaitu supaya manusia berusaha menggapai takdir terbaik dengan qadha, dengan usaha yang terbaik. Maka al-a'malu bil khawatim, amal itu dilihat tergantung daripada akhirnya. Akhir hidup seseorang merupakan peran penting. Bagaimana seorang hamba itu senantiasa tidak melihat awalnya saja setiap amalan, tetapi akhir dari hidupnya, akhir perjuangan hidupnya harus diperhatikan, harus ditilik secara baik supaya awal itu baik, akhir itu baik. Sebagaimana keinginan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan dunia kita dengan baik dan hasanah, dan begitu pun kebaikan akhirat pun berakhir sebagai hasanah, sebagai akhir yang baik. Maka teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebuah hadis yang mulia dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencakapkan, berbicara kepada kami tentang suatu perkara. Wa wasadiqul masduq, dan dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiq, orang yang jujur, al-masduq, dan orang yang dipastikan berjujur, yaitu orang yang tidak pernah bohong, baik itu diakui kejujurannya oleh manusia ataupun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa qaul ulama, shadiqul masduq adalah periode atau fase tertinggi daripada standar kejujuran seseorang. Seseorang yang dikatakan jujur, dia mungkin jujur dalam satu kelompok masyarakat, tetapi dalam kelompok yang lain belum tentu dianggap jujur. Tetapi shadiqul masduq adalah orang yang diakui kebenarannya, kejujurannya, kelurusannya, bukan hanya oleh seluruh manusia, bukan hanya seluruh oleh makhluk, tetapi oleh Khaliq, oleh penciptanya pun diakui sebagai shadiqul masduq, sebagai orang yang terpercaya. Maka beliau melanjutkan, in ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya yujma'u, kalian dikumpulkan, khalqahu, dalam proses penciptaannya, fi batni ummi, dalam perut ibu, arba'ina yawman, selama 40 hari itu, nutfatan, berbentuk nutfah. Hal ini perlu ditegaskan bahwasanya kenapa Rasulullah SAW menyebut khalqu fi batni ummihi, Allah proses penciptaannya dalam perut ibu. Maksudnya perut di sini adalah di mana kita ketahui bahwasanya
Meskipun letaknya di rahim, tetapi kebanyakan orang menyaksikan, melihat bayi itu berada di, atau janin itu berada di perut seorang ibu. Maka disebut batn di sini untuk takhfiful kalam yufhamul aqluhu, untuk memudahkan pembicaraan dan memahamkan akal seseorang. Ya. Kadang seseorang ditanya, ya, udah makan belum? Ya, padahal udah makan roti, tapi maksudnya belum adalah belum makan nasi. Maka kalimat batni ummi, di dalam perut seorang ibu, itu untuk memudahkan seseorang ya memahami ucapan Rasulullah SAW yang dimafhum oleh sekalian manusia. Ya, meskipun nutfah itu berada di rahim, tetapi kalimat perut di sini untuk memahamkan seseorang. Berapa lama proses seseorang ya, dalam bentuk nutfah, ya, mani tersebut? Arba'ina yawman, dalam bentuk 40 hari seseorang ya itu berbentuk nutfah. Ya. Para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan nutfah yaitu percampuran mohon maaf antara air laki-laki dengan air perempuan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian Allah menjadikan yang semisal itu 'alaqah, yaitu segumpal darah, mithla dzalik, dari yang semisalnya. Ya, dari proses 40 hari kemudian Allah proses dalam bentuk 'alaqah. Ya, Allah sebut dalam Quran al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, Allah ciptakan manusia dari yang 'alaq, yaitu segumpal darah, yang segumpal darah tersebut berasal dari air. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan dalam firman yang lain. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, alaqah di sini adalah gumpalan darah ya, yang berupa darah yang pekat, ya, belum berbentuk tulang, ya, belum berbentuk daging yang keras, hanya berbentuk gumpalan-gumpalan yang proses tersebut berasal dari nutfah. Ya, kemudian sahabat Al-Jalil melanjutkan, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian Allah ciptakan mudghah mithla dzalik. Mudghah di sini beberapa ulama menafsirkan banyak hal, yaitu mudghah yang berbentuk wahiyah lahmu, ya, mu'allaqah bi haban, ya. Ibnu Abbas mengatakan mukhallaqah tama, yaitu ciptaan yang sudah sempurna tetapi belum memiliki kekuatan. Ciptaan surah di sini adalah misal terdapat daging, ya, kemudian tulang-tulang, kemudian proses pembentukan dari embrio menuju proses janin, ya. Kemudian bagaimana mudghah ini, ya, Allah berikan kekuatan berupa kesiapan untuk ditiupkan ruh, ya. Mudghah yaitu persiapan menuju, ya, ditiupnya ruh seseorang. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian Allah mengirimkan ilaihi, kepada mudghah tadi, al-malak, yaitu malaikat, ya, yang bertugas mengantarkan ruh yang Allah persiapkan. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan fihi, ya, pada mudghah tadi ar-ruh, yaitu ruh seseorang, ya, jasad ditiupkan ruh, ya. Yunfakhu di sini yaitu ditiupkan ruh seseorang, ya. Para ulama banyak menjelaskan makna tentang yunfakhu di sini. Beberapa di antaranya yaitu dimasukkan ruh seseorang dari atas, ya, dari mana namanya, dari ubun-ubun seseorang ditiupkan ruh, sehingga bayi tersebut, janin tersebut mampu bergerak, ya, mampu mendengar, ya, kemudian mampu melihat kebesaran Robnya. Ya. Sebelum ditiupkan ruhnya, ya, para ulama menjelaskan yaitu seorang ruh ini, ya, dipersaksikan oleh Allah Ta'ala disyahadahkan oleh Allah Ta'ala tentang siapa Tuhannya, ya, kemudian untuk apa ia diciptakan,
ya, kemudian untuk apa ia diciptakan, kemudian bagaimana kehidupannya, semua sudah Allah tetapkan, ya, semua sudah Allah gariskan, sehingga ketika dalam Quran surah Al-Alaq, ya, bagaimana bayi itu, ya, ruh itu bersaksi ketika sebelum ditiupkan ke ruh, ditiupkan ke jasad seseorang, bersaksi, ya, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan, ya, ya. Dan bagaimana seseorang ruh itu bersaksi bahwasanya wa ana muslim, ya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, semua ruh yang Allah tiupkan kepada mudghah tadi, kepada janin tadi adalah seorang muslim saliman, seorang muslim yang selamat, ya, sampai dia balik, ya. Orang tuanya lah yang menetapkan bagaimana seseorang anak tersebut Yahudi ataupun Nasrani ataupun kafir dan seterusnya. Ya, intinya ruh tadi adalah ruh yang suci, ya, ruh yang muslim, ruh yang selamat, ya. Makanya bayi siapapun itu, bayi dari manusia apapun itu, pada asal mulanya adalah seorang muslim, ya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan kepadanya dengan empat ketetapan, 4 kalimat, ya. 4 kalimat ini adalah qadir muqaddarah, takdir yang sudah sesuai dengan kadarnya, ya Allah tetapkan, ya, sudah Allah tetapkan takdirnya. Apa itu? Bikat bi rizqihi, ya, ketetapan rizki yang pertama. Jadi seorang ruh ketika Allah tiupkan melalui al-malak, melalui malaikat ini, ya, lewat janin, ya, yang pertama rezekinya sudah Allah tetapkan. Jadi rezeki duniawi seseorang itu sudah Allah tetapkan, ya, tidak perlu risau dengan rezeki. Tugas kita adalah menjemput rezeki itu secara halal. Jika rezeki tersebut diambil dengan cara haram, maka sama, kuota rezeki tersebut berkurang, bedanya dengan cara haram. Sebaliknya, jika rezeki tersebut diambil dengan cara halal, dengan cara terhormat, dengan cara baik, maka rezeki tersebut berkurang, ya, dengan cara baik dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah taala, rezeki seseorang itu sudah Allah tetapkan, ya, jauh sebelum kita dilahirkan, ya, oleh ibu kita di alam dunia, ya. Makanya tidak perlu risau dengan rezeki yang ada, yang penting berusaha dengan cara halal, ya. Jika rezeki dunia kita Allah tetapkan, bedanya rezeki akhirat belum Allah tetapkan. Makanya perlu kita risaukan adalah rezeki akhirat, ya, rezeki akhirat yang harus kita khawatirkan, karena itu belum Allah jamin, ya. Dalam banyak hadis, dalam banyak ayat Al-Quran, Allah belum menjamin rezeki akhirat untuk kita. Allah hanya menjamin rezeki dunia, ya. Makanya sangat aneh ketika seseorang khawatir dengan rezekinya, ya. Dalam artian khawatir ini dia mencari rezeki tidak melihat halal dan haram, ya, halal dan syubhat semua jadi labrak, ya, dengan alasan nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Padahal jika seseorang beriman dengan iman yang baik, ya, dengan ketetapan yang baik, sungguh rezeki dunia itu sudah Allah gariskan, ya, dan tidak pernah tertukar, ya. Dan seseorang tidak akan pernah mati kecuali rezeki tersebut sudah habis, ya, kecuali rezeki tersebut sudah habis. Maka ketika seseorang rezeki itu sudah habis, sudah waktunya untuk berpamitan dengan dunia. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jangan risau, ya, jangan khawatir. Antum biasanya mungkin khawatir jika ngurus agama Allah dapat rezeki dari mana. Subhanallah, ya, kita ngurus agama Allah, tidak mengurus agama Allah, itu tetap rezeki Allah gariskan. Hanya saja caranya itu berbeda. Allah ketika memberi rezeki seseorang, caranya beda-beda, ya. Ada dengan caranya mungkin bekerja dulu dengan kerja keras, ya, tapi sumber rezekinya di tempat lain. Begitu sebaliknya, ada orang mungkin bekerja santai, ya, bekerja dengan
tidak terlalu keras, tapi rezekinya seperti itu. Ya, artinya bahwasanya rezeki Allah tetapkan, tetapi tata caranya, kefiahnya itu banyak macam cara. Ya, tinggal kita cara mengambilnya secara halal atau secara haram. Wa ajalihi wa amalih, dan ajalnya seseorang, begitupun pekerjaannya sudah Allah tetapkan. Ya. Jadi seorang hamba itu Allah tetapkan ajalnya, kapan dia mati, ya, pada hari apa, pada jam berapa, pada detik keberapa, di mana, semuanya Allah gariskan, ya, ajal kita. Begitupun pekerjaan, amalan kita, ya, setelah ini kita mau ngapain, sudah Allah tetapkan lauhil mahfuz, ya, takdir kita. Kemudian wasyaqiyun au sa'id, atau seseorang syaqi, dia sengsara, wasa'id ataupun bahagia, sudah Allah tetapkan. Ya. Akan tetapi waqala fihi ulama, berkata sebagian para ulama, bikat birizki, seseorang tertulis rezekinya, kemudian ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsara, itu fi ilmi illahi ta'ala, di ilmunya Allah Ta'ala. Ya, jadi ilmu Allah Ta'ala adalah luas. Hadis ini menegaskan bagaimana ilmu Allah Ta'ala itu enggak terbatas, ya, sangat luas, sampai ajalnya seseorang, rezekinya seseorang, bahagia atau sedihnya seseorang sudah Allah ketahui, kan gitu ya. Bagaimana ketika daun yang jatuh di bumi itu Allah sudah Maha tahu. Artinya ilmu Allah itu luas, ilmu kita hanya sedikit. Ini menegaskan bahwasanya Allah itu Maha mengetahui dan hambanya tidak mengetahui. Ya, bedanya ketika ilmunya Allah itu luas, kita tidak mengetahui takdir kita, maka seseorang dituntut, ya, untuk menjemput takdirnya melalui qadha atau kaifiyahnya, ya, untuk menjemput takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang nggak tahu tuh rezekinya berapa banyak selama ada di dunia, ya, maka Allah tuntut, ya, hamba tersebut untuk berusaha dengan qadha-nya, dengan ketetapan Allah, dengan bekerja, dengan berusaha, dengan berangkat pagi pulang malam, ya, dengan bekerja sekian jam, itu usahanya untuk menjemput takdir Allah Ta'ala. Kenapa dijemput? Karena seseorang tidak mengetahui, ya, takdir Allah Ta'ala kecuali apa? Kecuali ketika sudah ditetapkan dengan usaha. Ya, seseorang sudah berusaha tuh bekerja, ya, kemudian berusaha dengan ini itu dan segala macam, dia dapat seperti itu baru takdir. Ya, itu baru takdir. Nah, makanya salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ditetapkan usaha bagian daripada qadha-nya Allah Ta'ala, bagian daripada menuju ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka nggak benar dengan alasan sudah ada takdir nggak mau berusaha. Ya, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi Ahlus Susah wal Jamaah. Ya, teman-teman, kalau takdirnya sudah ditetapkan, tetap berusaha. Maka usaha itu bagian dari qadha-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dari hadis ini kita belajar bahwasanya seseorang, ya, dari masa depan itu tidak mengetahui apa-apa, ya, tidak mengetahui apa-apa dari masa depannya. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa huwa qadir, dia Maha menetapkan, dia Maha mengetahui, dia Maha menguasai segala sesuatu sampai detail-detail yang tidak kita ketahui. Allah Maha mengetahui. Ya, makanya sangat dusta jika seseorang merasa tahu, kamu jangan begini nanti mati, ya, artinya dia mengaku mengetahui hal yang gaib. Ya. Betapa banyak orang yang dilihat dustanya dilihat dari hal yang gaib. Ya, hal yang gaib artinya hal yang belum terjadi. Ya, misalnya kalau melakukan ini bakal dapat ini, melakukan itu dapat itu. Artinya dia merasa mengetahui hal masa depan, rezekinya masa depan, mengetahui kapan matinya, ya, mengetahui kapan
ini akan terjadi, itu akan terjadi. Ini merupakan kedustaan yang sangat besar yang para ulama itu membahas tentang kedustaan orang-orang seperti ini, ya. Bahkan jin, ya, yang mencuri berita dari langit itu tidak mengetahui takdir seorang hamba. Mereka hanya mencuri berita, ya, sebagian, kemudian menambahkan lebih banyak, ya, kemudian diberitakan kepada siapa? Wali-wali mereka, kekasih syaitan, yaitu para jin. Ya, kekasih mereka itu para dukun, ya. Sehingga para dukun inilah menambah kedustaan, ya, kemudian kebanyakan mereka bohong, ya. Makhluk Allah manapun tidak mengetahui hal yang gaib, ya, masa depan, ya, mereka tidak mengetahui, hanya Allah lah yang mengetahui. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, "Fawallahi, demi Allah," kata Rasulullah SAW, "alladzi la ilaha illa ghairuh, yang tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah." Salah seorang di antara kalian beramal seperti amalnya penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai seakan-akan jarak antara ia dengan surga tersebut itu seperti satu dhira', yaitu satu jengkal, batasan antara jempol dengan ujung jari kelingking, ya, namanya dhira', ya. Fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulaha. Akan tetapi ketetapan Allah sudah menetapkan orang ini ahli neraka, maka dia akan mati dan dicatat sebagai penduduk neraka. Fayadkhulaha, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Ya, ada seseorang yang seakan-akan soleh, ya, seakan-akan beramal terus dengan amalan orang-orang soleh, tetapi takdir sudah menetapkan dia akan mati su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ia mati su'ul khatimah, dia akan masukkan ke dalam neraka. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Seseorang beramal seperti amalnya penduduk neraka, kemudian karena sesuatu, ya, dia jaraknya dengan neraka tinggal satu dhira', ya, satu jarak seperti ini, fayasbiqu alaihi kitab, tetapi takdir sudah menetapkan, wa ya'malu bi amali ahli jannah fayadkhulaha, tetapi ia beramal seperti amalnya penduduk surga dan dia akan masuk ke dalam surga. Ini artinya apa jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, teman-teman sekalian, bahwasanya jangan sampai seseorang, ya, merasa dilahirkan dari keluarga yang soleh, kemudian dia beramal dengan amal yang soleh, terus beramal, dan kemudian merasa dirinya, saya pasti ahli surga nih, pasti masuk ke dalam surga, nggak mungkin masuk ke dalam neraka. Begitupun orang-orang mengira, ya, orang ini, si fulan ini pasti ahli surga. Tapi ketika takdir Allah Ta'ala menetapkan, karena mungkin penyakit hatinya, ya, karena mungkin ilmunya yang merasa sombong, ya, bahkan sombong itu pakainya Allah direbut oleh dia, ya, merasa jadi ahli surga, Allah marah, Allah tetapkan dia sebagai ahli neraka, masuk ke dalam neraka, mati secara su'ul khatimah, wal'iyadzubillah min dzalik. Begitupun sebaliknya seseorang, ya, yang mungkin kelihatan bejat, ya, kelihatan rusak, kelihatan ini itu dan seterusnya, tetapi Allah menetapkan takdir baik untuknya, dia mendapatkan hidayah di akhir hidupnya, dia dimasukkan ke dalam surga, ya. Makanya dari hadis ini kita belajar seseorang roja dengan khauf, ya, kata para ulama tazkiyatun nufus, roja terus mengharap ke Allah Ta'ala. Mengharap ini maksudnya seseorang beramal soleh, maka dia terus mengharapkan bagaimana ridho Allah Ta'ala itu mampu membersamai, ya, sehingga dia terus beramal soleh. Ini roja. Begitu meroja seseorang ketika dia mengharapkan, ya, ampunan Allah Ta'ala. Orang buruk dia pengen berubah, dia ingin menjadi lebih baik, maka dia terus roja, ya, dia mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala supaya Allah memberikan hidayah,
dan kemudahan dalam beramal soleh. Dan khauf, ketakutan ya kepada Allah Ta'ala. Dia takut ya jika amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dia khawatir jika amalnya tersebut banyak kurangnya, sholatnya kurang khusyuk, sholatnya kurang ini, ya kurang itu dan seterusnya, sedekahnya kurang ikhlas, sedekahnya kurang banyak, zakatnya kurang ikhlas, kurang ketentu, kurang memahami syariat dan seterusnya. Maka roja, pengharapan, wal khauf, dan takut kepada Allah Ta'ala, inilah yang dia maksudkan dalam inti hadis ini ya. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, selayaknya orang mukmin seperti itu ya, selayaknya orang mukmin seperti itu. Jika ilmu di sisi Allah kita tidak ketahui, dalam artian takdirnya Allah tidak kita ketahui, maka tugas kita adalah menjemput takdir Allah itu secara baik, sebaik-baiknya, berusaha dengan terbaik ya. Maka kita memang diuji oleh Allah Ta'ala, tapi ujian itu, bagaimana hasil daripada ujian itu juga merupakan dari takdir. Kalau hasil ujian kita baik, maka itu takdir. Ujian kita buruk juga takdir. Tugas kita berusaha bagaimana mendapatkan takdir Allah Ta'ala itu secara baik ya, secara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun seseorang ya, dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin ya, berusaha dengan segala usaha yang ia miliki, tetapi takdirnya hanya seperti itu, maka itulah tinggal kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Begitupun ya, seseorang jangan merasa selalu benar ya, selalu pasti benar ya, pasti dapat surga ya, padahal bukan sahabat, padahal bukan nabi, padahal bukan walinya Allah Ta'ala ya. Maka jangan merasa pasti ahli surga, pasti masuk ke dalam surga, sedangkan kita tidak mengetahui takdir seseorang akhirnya seperti apa ya. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu mengambil dua inti dalam hadis ini. Yang pertama, an yakuna dzalika mu'allaqan ala syartil qubul wa husnul khatimah, wa yahtamilu an man amana wa akhlasal amal la yakhtimu lahu daiman illa bi khair ya. Seseorang itu senantiasa harus dihubungkan dengan syarat diterimanya amal seseorang ya. Bagaimana supaya husnul khatimah, itu harus mengetahui ilmunya ya, mengetahui ilmunya. Jangan merasa saya ini ahli maksiat, kemudian bisa jadi saya ahli surga kalau Allah menetapkan takdir saya. Maka nggak bisa seperti ini. Seseorang disyaratkan untuk mencari ya penghubung berupa ilmu, berupa ibadah di awal kehidupannya. Wa akhlasu al-amal, dan mengikhlaskan amal dan niat, supaya apa? Yakhtimu bihi daiman bi husnul khatimah. Dia ditutup oleh Allah dalam kehidupannya dengan husnul khatimah. Artinya apa? Artinya secara awal itu berusaha ya, lakukan yang terbaik, lakukan amal baik, kurangi amal buruk, tinggalkan kalau bisa ya, sehingga ketika amal baik ini ada hubungannya dengan akhir yang baik. Jangan kita nunggu akhir yang baik itu nanti ya, jangan. Tapi akhir yang baik itu baru bisa dihubungkan dengan amal yang soleh ya, amal yang juga baik, amal yang sesuai dengan ilmu syariat yang Allah tetapkan. Inilah yang kita harapkan teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bahwa amalan itu tergantung dari awalnya ya, bun tergantung dari akhirnya. Akhir itu tergantung dari awal mula bagaimana kita berusaha ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, an khatimah as-su innama takunu fi haqqi min asa al-amal akhlatahu bil amal as-salih al-mashub bi naw'in min ar-riya wa sam'ah, wa yadullu ala al-hadith al-akhar inna ahadakum la ya'malu min amali ahli jannah fima yabdu lin-nas ya. Kadang amalan itu
baik di awal tetapi akhirnya jadi buruk karena apa? Yabdu alinnas, dia ingin mendapatkan ridhonya manusia. Manusia itu kadang melihat, berdasarkan hadis ini, melihat dari matanya zahir saja, mata yang zahir saja seseorang itu baik, ya. Tapi hatinya Allah lah yang tahu, ya. Hati seseorang Allah yang maha tahu, sehingga mata manusia yang serba terbatas ini hanya menghukumi zahirnya saja. Tapi jika hati yang itu tidak nampak oleh zahir seseorang, itu urusannya Allah Ta'ala, ya, urusannya Allah Ta'ala, urusan kita juga. Seseorang yang tidak memperbaiki hatinya, tidak memperbaiki amal perbuatan yang tergantung dengan hatinya, berhubung dengan hatinya, bisa jadi seseorang mati dalam su'ul khatimah, ya. Maka hati-hati teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Seseorang yang soleh, seseorang yang baik itu senantiasa mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Dia takut jika akhir dari kehidupannya itu su'ul khatimah. Jika seseorang merasa baik di awalnya, maka itulah pengharapan baik di akhirnya. Sebagaimana diharapkan oleh orang-orang soleh kita terdahulu, mereka menginginkan kebaikan di awal dan kebaikan di akhir. Mereka menginginkan kebaikan di awal, juga kebaikan di akhir. Sebagaimana mereka menginginkan kebaikan itu terus bercurah sampai akhir hayatnya. Sebaliknya, mereka tidak menginginkan kebaikan di awal tetapi keburukan di akhir. Begitupun keburukan di awal dan kebaikan di akhir, ya. Artinya semuanya seimbang, ya. Dia ingin baik di awal dan baik di akhir. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, beberapa istifadah, manfaat yang bisa kita ambil kesimpulan dalam hadis ini sangat banyak. Bagaimana seseorang harus shadiqul masduq, ya, seperti Rasulullah SAW, terpercaya, lurus, ya, berusaha untuk jujur, berusaha untuk meninggalkan kedustaan, berusaha untuk meninggalkan hal yang mengotori daripada tujuan kehidupan, tujuan kebaikan, itu ditinggalkan, sehingga disebut shadiqul masduq. Manfaat yang berikutnya bahwasanya rezeki itu sudah Allah tetapkan, ya. Maka tidak usah khawatir dalam artian mengambil yang haram, mengambil yang syubhat, galau meninggalkan ibadah gara-gara khawatir rezekinya hilang, ya, meninggalkan sholat, ya, meninggalkan amaliyah karena khawatir rezekinya hilang, ya, tertukar. Begitupun pelajaran yang lain, bahwa ketetapan itu sudah Allah tetapkan. Tugas kita berusaha, ya, tugas kita berusaha untuk menjemput takdir terbaik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya bahwasanya roja wal khauf, roja pengharapan, wal khauf dan ketakutan, ya, senantiasa takut kepada Allah Ta'ala itu ditanamkan dalam diri kita supaya akhir kita itu baik sebagaimana awal kita mengharapkan itu baik. Demikian, hadirin wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.